Nah teman-teman, ada yang udah nggak sabar nggak nunggu rilisnya Boruto chapter 02 itu. Oke, yuk kita ngobrolin soal manganya ya. Menarik memang, dari kejadian chapter 01-nya aja nih, cerita Boruto itu benar-benar mengesankan, bahkan menjadi trending topik di Indonesia loh. Dari ending chapter 01, sesuatu yang memajukan memang menjadi inti kelanjutannya. Kedatangan Boruto, kedatangan Code, dan juga pertemuan keduanya dengan Kawaki. Kira-kira apa nih yang bakal Shikamaru lakukan supaya Hokage untuk membuat keputusan besar itu? Karena di desa kedatangan dua orang yang dianggap musuh desa juga dan harus ditangkap. Apakah Konoha bisa menangani semua hal itu? Nah, beragam teori setelah chapter pertama dirilis. Ada yang bilang nih, Boruto itu akan membawa pesan lah untuk Sarada, kemana perginya Sasuke itu, pedang Kusanagi, dari mana datanya Boruto, hingga teori tentang Jogan ramai menjadi daya tarik selepas chapter pertamanya dirilis. Lalu bagaimana dengan chapter keduanya itu? Nah, jika kalian ingin mendiskusikan soal ini, kalian berada di video yang tepat nih. Karena silahkan berkomentar ya, tulis pendapat kalian di sana, dan next akan kita coba rutinkan bahas soal ngobrolin manga secara berkelanjutan lagi. Tapi untuk pembuka ini, kita mulai prediksinya dari sini. Hai kawan, Shinobi Daya TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai ngobrolin manga Boruto nih, prediksinya dan sesuatu yang menarik di Boruto 2 Blue Vortex chapter 02. Gini, disclaimer ya, ini hanya prediksi loh teman-teman. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah ya kebenarannya. Kita membuat ini agar komunitas dan interaksi fans Boruto 2 Blue Vortex itu lebih interaktif dan bisa menyampaikan pendapat mereka. Oke, simak sampai akhir dan kita lanjut ya. Nah oke teman-teman, kalau kita mulai dari data chapter 01 nih, yang banyak berbicara soal gerilya Sarada untuk mengatakan Boruto itu tidaklah bersalah, dan dengan kemunculannya di ending chapter itu, sepertinya ini akan menjadi ajang menarik buat Sarada semakin meyakinkan desa karena Boruto datang menyelamatkannya. Nah, setelah kita ngobrol nih dengan para komunitas terdekat perihal apa yang sekiranya terjadi prediksi di chapter 02 itu, ada beberapa pertanyaan menarik dan poin yang menjadi obrolan menarik sesama fans nih. Pertama, apa yang akan dilakukan Kawaki, Boruto, dan Code? Ada yang bisa memprediksikan kira-kira mereka bakalan ngapain nih? Apakah langsung bertempur? Nah, kalau kita sih melihat dari kejadian chapter 01 kemarin, sepertinya setelah mereka semuanya shock karena kedatangan mendadak Boruto itu, prediksi kita ini nih, kemungkinan mereka tuh memang akan bertarung. Cuman nggak sampai selesai, karena situasi sekarang itu juga tak menguntungkan, entah bagi Konoha sendiri, Code, atau bahkan Boruto. Kenapa? Ya karena Code itu ibaratnya lawannya akan menjadi dua kubu nih, Konoha dan juga Boruto. Sementara Boruto menganggap bahwa Code dan Konoha juga akan mengincarnya, dan anehnya bagi desa mereka berdua itu juga sama-sama ancaman. Nah, ingatkan ya apa yang dikatakan Shikamaru di chapter pertama kemarin itu. Dia bilang seperti ini: kepada setiap pasukan harap memprioritaskan untuk menangani Code dan Sumiyakanya, lalu juga awasi pergerakan Boruto, sekaligus cari tahu apa tujuannya sekarang ini. Ya, desa sekarang memang sangat panik nih. Bahkan Shikamaru saja itu sempat jengkel setelah menyuruh para ninja itu mengevakuasi warga sipil. Dia jengkel, kenapa dia datang di saat seperti ini? Begitulah yang dikatakan oleh Shikamaru. Tapi kalau feeling kita nih ya, memang ada kemungkinan mereka itu bertarung tapi nggak sampai selesai loh ya. Tapi dari obrolan dengan teman-teman sendiri sih, ada kemungkinan itu malah mereka, Boruto dan Code, itu kabur loh. Meskipun pengepungan terjadi sekalipun, kedua orang itu akan bisa dengan mudah untuk kabur dari sana. Cuman yang jadi masalah itu adalah Kawaki. Jika ia menggunakan Daikokuten juga jadi urusan rumit buat Code, karena Kawaki bisa menghilangkan tanda cakarannya itu. Salah satu asumsi kuatnya ya, Code itu harus mengerahkan Sumiyakinya untuk menyerang Kawaki jika ingin kabur. Desa Konoha itu sangat jelas ya akan mengerahkan semua ninjanya karena level yang mereka hadapi sudah sangat tinggi. Mereka mungkin aja loh akan menggunakan para ninja generasi lama untuk ikut terlibat. Maybe saya mungkin. Nah, tapi bagaimana dengan Boruto sendiri? Apakah ia akan langsung kabur begitu saja? Nah, hipotesa kita emang Boruto itu akan pergi dari sana pada akhirnya. Tapi sebelum itu mungkin ia itu akan berbicara sebentar sesuatu kepada Uchiha Sarada. Karena kita tahu pun di chapter 01-nya itu Sarada banyak memperjuangkan kebenaran tentang hidup Boruto kan. Dan mungkin sebagai ucapan terima kasih itu Boruto akan mengatakan sekali lagi sesuatu janji yang ingin ia tepati sejak Omnipotent itu dirilis. Nah, kalau kalian lupa Boruto bilang apa, sederhananya itu gini teman-teman:
Nah, Eida, aku minta tolong sampaikan terima kasihku kepada Sarada untuk mengirim guruku Sasuke ke jalanku ini. Katakan kepadanya aku pasti akan kembali. Jadi dia tak perlu khawatir tentang apapun. Dan ya, chapter di pembukanya ini, lihatlah Boruto beneran kembali nih dan menepati janjinya itu. Dia berdiri di depan Sarada seperti menjadi tameng untuk melindungi orang yang spesial untuknya ini. Kita tahu kan ya bahwa Boruto sendiri itu pernah berkata pula bahwa jika Sarada ingin mewujudkan tekad besarnya itu, dia Boruto sendiri meskipun keluarga adalah keturunan Kage, dia tak mau melakukannya. Dia hanya ingin seperti ayah Sarada nih, gurunya yang dianggap keren itu. Tapi jika Sarada tetap berkeinginan menjadi Hokage karena terinspirasi dari ayah Boruto sendiri, kapanpun Boruto akan selalu melindunginya nih dan membantu Sarada dalam menggapai impian besarnya itu. Dan lihatlah Boruto datang layaknya tameng untuk melindungi Sarada kan? Apakah dia datang ini juga membawa pesan rahasia yang harus dikatakan kepada Sarada? Karena di chapter 01 ini Boruto datang seorang diri tanpa gurunya Uchiha Sasuke. Kemana nih perginya Sasuke? Ada yang bisa nebak nggak? Ya, prediksi plot twist kedua yang mungkin terjadi itu adalah tentang Sasuke, teman-teman. Setelah banyak teka-teki simpang siur tentang nasib Sasuke ini, banyak yang menduga plot twist chapter 2 ini nanti Sasuke itu akan ditampilkan, entah sebagai flashback ataupun beneran muncul. Hal ini didasari dari beberapa teori para fans jika Sasuke itu masih hidup loh. Dan jujur sih, kita sendiri juga percaya akan hal itu, bahwa Sasuke ini masih hidup. Karena dari chapter 01 aja, dua hipotesa terkuat kemana Sasuke itu berada juga cukup relevan. Mungkin yang pertama, dia menemui Orochimaru. Asumsi ini cukup wajar karena di fase time-nya itu masih ada kebingungan apakah Orochimaru juga terkena omnipoten atau enggak, karena tubuhnya juga menggunakan Zetsu putih. Yang jelas jika pada akhirnya Boruto berhubungan dengan Sasuke dan dari kisah masa lalu juga berhubungan dengan hal-hal rumit itu, biasanya nih Sasuke itu selalu menemui sang Sannin sekaligus gurunya itu Orochimaru. Entah dia ingin menanyakan sesuatu hal ataupun ingin mencari tahu keberadaan seseorang. Tetapi opsi ini masih memungkinkan juga terjadi loh teman-teman. Kedua, dia melakukan Kawarimi dengan Kusanagi. Wait, maksudnya itu gini. Sekarang itu lagi ramai pula bahwa pedang yang digunakan Boruto Kusanagi ini adalah bentuk dari Kawarimi milik Sasuke loh. Karena dia sering melakukan hal tersebut untuk memindahkan dirinya ke sebuah benda fisik. Tujuannya jelas nih, untuk mengelabui targetnya. Anda alur redaku ketika bersama Sakura, Sasuke juga melakukannya kan. Nah, ketika melawan Ishiki, Sasuke ini sebenarnya juga melakukan hal serupa, bedanya Boruto yang menjadi pedangnya itu. Sehingga ketika pedang itu sudah di hadapan target, dia akan mengejutkan dan menyerang telak. Hal-hal seperti itu bisa saja dilakukan Sasuke meskipun juga belum tahu kebenaran pastinya seperti apa. Yang jelas sekarang nih teman-teman, chapter 02 ini kita semua memang menantikan nasib Sasuke dan comebacknya di fase 2 Blue Vortex. Jika rivalnya Naruto aja masih diberi plot armor nih, tak mati karena tersegel di dimensi Daikokuten itu, mestinya Sasuke juga demikian dong ya. Dia tetap hidup hingga saat ini kan. Oke, ketiga, prediksinya adalah pergerakan Daimon dan Eida. Ini menarik. Prediksi berikutnya itu berhubungan dengan Eida. Kita tahu kan bahwa kedatangan Ko dan Boruto juga disadari oleh Eida dengan Senrigan miliknya itu. Sekarang ini dia sedang bersama dengan sang adik Daimon. Akan sangat menarik memang jika sampai Daimon turun tangan dan membantu Konoha serta Kawaki. Jika kombinasi itu terjadi, jelas Konoha itu cukup di atas sang ini, karena selain Kawaki akan ada Daimon yang nge-backup jika harus battle solo Kawaki versus Boruto dan Code melawan Daimon. Karena balik lagi nih, pertempuran ini belum cukup kebaca siapa akan lawan siapa. Karena mereka bertiga itu bisa saja saling bertarung. Bahkan untuk kasus Eida sendiri, meskipun ia di pihak Konoha sendiri nih, tapi kalau melihat ending bab pertama kemarin itu, dia juga sangat respect dengan Boruto loh. Kira-kira akan berada di pihak siapa ya si Eida ini? Boruto kah atau bahkan Kawaki? Kalau soal Code sudah pasti kan dia adalah lawan bagi Eida. Sementara untuk Daimon sudah jelas dia akan selalu bersama kakaknya itu, mau apa menerkan yang dipilihnya nanti. So, gimana menurut pendapat teman-teman sendiri? Nah, silahkan tulis reaksi kalian ya di kolom komentar di bawah ini, dan juga pendapat kalian biar kita bisa obrolin berikutnya nih soal prediksi-prediksi dari Boruto chapter 02 itu to Blue Vortex. Semangat gak? Well, itulah tadi nih obrolan kita mengenai manga Boruto, prediksinya itu dan sesuatu yang menarik di Boruto 2 Blue Vortex chapter 02. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.